Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Number 1. Timnas U17 Indonesia akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Turnamen itu akan digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah oleh FIFA. Ini setelah perlu mengundurkan diri dari ajang 2 tahunan tersebut. Persiapan Timnas U17 Indonesia untuk bertanding di Piala Dunia U17 2023 sangat mepet. Pasalnya, Timnas U17 Indonesia hanya mempunyai waktu 4 bulan saja. Atas dasar itu, PSSI masih memberikan kepercayaan kepada Bima Sakti untuk menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti dinilai sudah tahu karakter pemain yang pantas membela Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Untuk tampil di Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti akan melakukan proses seleksi terlebih dahulu pada Juli sampai Agustus 2023. Sambil mencari skuad, PSSI dikabarkan sudah mendapatkan draft nama pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Draft pemain itu dikirimkan oleh Diaspora Indonesia. Belum diketahui berapa banyak pemain keturunan atau pemain asli Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Tidak hanya itu, pemain keturunan tersebut belum tahu juga apakah dipakai Bima Sakti atau tidak. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali tidak mau masuk terlalu dalam terkait pemilihan pemain keturunan ke Timnas U17 Indonesia. Ia menyerahkan semua ini kepada Bima Sakti. Kami tidak tahu apakah memakai pemain keturunan untuk dinaturalisasi atau tidak. Kalaupun ada, itu sesuai permintaan dari pelatih, ujarnya pada awak media. Number 2. Sudah di Indonesia, pemain Qatar Abdurrahman Iwan mengaku belum dapat panggilan Timnas Indonesia. Abdurrahman Iwan merupakan pemain sepak bola kelahiran Qatar yang berdarah Indonesia. Abdurrahman Iwan mengunggah dalam akun Facebook-nya pada 29 Juni 2023 lalu. Dia mengutarakan rasa syukurnya karena sudah tiba dengan selamat di Indonesia. Namun Iwan mengaku masih belum mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Dalam jawaban yang lebih panjang dengan netizen lainnya, Iwan mengaku belum pernah dilirik lagi oleh PSSI. Abdurrahman Iwan menimba ilmu di Akademi Al-Wakrah Qatar dan bermain untuk Timnas Qatar U17 pada kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu. Dia adalah seorang bek tengah yang lahir di Qatar namun memiliki ayah asal Indonesia yang tinggal di Qatar. Tentu saja ini menjadi salah satu kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk bisa mengambil talenta muda yang pernah membela Timnas Qatar itu untuk bisa membela Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia nanti. Number 3. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan mulai menggelar seleksi pemain pada Rabu hari ini. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Dikatakan Arya Sinulinga, seleksi tersebut berkolaborasi dengan Garuda Select. Bima Sakti selaku pelatih Timnas U19 akan didampingi oleh legenda Chelsea yang sekaligus Direktur Teknik Garuda Select, Dennis Wise. Seleksi ini dalam rangka mempersiapkan Timnas U17 Indonesia menyambut Piala Dunia U17 2023. Di satu sisi, PSSI tengah mencari pemain keturunan yang berkualitas untuk diproyeksikan membela Timnas U17 Indonesia. Dia menambahkan PSSI akan mencari jalan keluar jika terdapat pemain keturunan incaran yang menemui kendala. Misalnya tidak mempunyai paspor Indonesia. Kemudian nanti kalaupun ada orang tua Indonesia tapi tak ada paspor Indonesia, kata Arya Sinulinga. Itu kita cari cara supaya paspor Indonesia, lanjut Arya Sinulinga pada konferensi pers. Number 4. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan respons terkait kabar calon Direktur Teknik PSSI adalah mantan pemain terkenal di dunia sepak bola. Seperti diketahui, PSSI memang masih melakukan proses dalam pencarian Direktur Teknik untuk pengganti Indra Syafri. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut sebelumnya juga telah ke Jerman untuk mencari Dirtek yang akan menangani Timnas Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini PSSI masih bungkam dan belum mengumumkan bagaimana perkembangan dari pencarian tersebut. Beberapa waktu lalu Erick mengatakan bahwa sudah mengantongi 6 nama untuk calon Dirtek PSSI. Namun 6 nama itu masih diseleksi dan dalam proses wawancara dengan PSSI. Mantan Presiden Inter Milan itu mengaku ingin mencari orang yang tepat untuk Indonesia. Dalam pencarian Direktur Teknik PSSI ini, dia juga mengaku telah memikirkan beberapa situasi. Erick mengaku dalam pencarian ini dia mempertimbangkan orang tersebut bakal bisa cocok dengan pelatih-pelatih di Indonesia atau tidak. Number 5.
Penampilan perdana Ivar Jenner di timnas Indonesia membuat dirinya mendapatkan hadiah khusus dari FC Utrecht. Seperti yang diketahui, Ivar Jenner mendapatkan 2 caps pada FIFA Matchday Juni 2023 menghadapi Palestina dan Argentina. Ivar Jenner yang baru berusia 19 tahun bahkan sudah debut sebagai starter saat timnas Indonesia melawan Argentina. Pada laga tersebut, timnas Indonesia harus kalah dengan selisih 2 gol dari Argentina. Laga tersebut tentu membekas di benak Ivar Jenner. Usai pulang dari Indonesia, Ivar Jenner mendapatkan hadiah spesial dari klubnya saat ini. FC Utrecht langsung memberinya kesempatan untuk menjajal latihan ke tim utama. Ini juga jadi kesempatan perdana Ivar Jenner untuk menjajal kemampuannya bersama tim utama FC Utrecht. Hal ini diunggah dalam akun Instagram resmi milik klub pada hari Senin kemarin. Ia berfoto dengan 4 pemain dari Young FC Utrecht lainnya yang mendapatkan kesempatan yang sama ke tim utama. Seperti yang diketahui, Ivar Jenner memang membela klub Young FC Utrecht pada musim lalu. Young FC Utrecht sendiri merupakan klub satelit dari FC Utrecht yang tampil di Eerste Divisie atau Liga Kasta kedua Belanda. Sementara tim utama football klub Utrecht sendiri tampil di Eredivisie. Eredivisie sendiri merupakan Liga Kasta tertinggi di sepak bola Belanda. Memang masih terlalu dini untuk menilai masa depan Ivar Jenner di FC Utrecht nanti. Pasalnya, FC Utrecht masih menjalani proses pramusim untuk persiapan 2023-2024. Masih ada kemungkinan Ivar bakal kembali ke Young Utrecht untuk musim 2023-2024. Ivar juga masih ada kemungkinan untuk dipinjamkan ke klub lainnya untuk menambah jam terbang. Sementara itu, rekannya di timnas Indonesia yang main di Liga Belanda yaitu Rafael Struijk juga sedang berbahagia. Pasalnya, Struijk akhirnya mendapatkan kesempatan promosi ke tim utama ADO Den Haag.